Jadi memang dari arahan Presiden kemarin ditindaklanjuti oleh Pak Menteri, Pak Syafri Samsudin terkait dengan efisiensi memang ada pemotongan anggaran. Jadi beberapa memang yang terkait dengan perjalanan dinas, meeting, seminar, FGD itu otomatis langsung dipotong. Ya sekitar 50% langsung automatic adjustment. Kemudian ada tambahan lagi sekitar 5%, walaupun memang bervariasi antara satuan kerjanya. Tapi pada prinsipnya memang kita mencoba mengurangi pos-pos anggaran yang tadinya bersifat seremonial. Sebagai contoh yang pada saat kemarin Rapim Kemhan TNI, setiap tahun itu pasti menghadirkan ratusan orang dari beberapa matra, Mabes TNI. Otomatis ada mobilisasi, ada transportasi di situ, perjalanan dinas, belum lagi akomodasinya, dan beberapa biaya lainnya. Nah tentunya dengan kemarin kita mengkonversi ke virtual, pertemuannya melalui pertemuan virtual, walaupun tidak menghilangkan substansi ya. Jadi arahan Pak Menhan, kemudian juga dari Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan dan beberapa pejabat utama di level Mabes TNI, Mabes Angkatan, termasuk juga di level Kemhan, tetap berjalan. Aktivitasnya itu beragam. Ada yang dari pertukaran personil, latihan militer, kunjungan, kemudian pelatihan, kemudian juga terkait dengan kerjasama industri pertahanan. Nah ketika kita turunkan ke diplomasi militer, ini pelakunya adalah memang mereka yang berseragam, jadi murni kepada militer. Jadi memang belajar dari pada saat kita diembargo oleh Amerika pada saat 91 ya, pasca insiden Santa Cruz pada saat itu sampai dengan 2005 itu memang periode yang cukup sulit untuk TNI ya, dalam arti melakukan modernisasi, alutsista, kemudian pemeliharaan, dan bahkan kita mengirimkan untuk pertukaran pun juga terbatas. Dengan adanya embargo itu negara-negara banyak yang memang membatasi untuk memberikan pelatihan ataupun menerima untuk bisa sekolah. Nah, tentunya dengan diplomasi militer dan diplomasi pertahanan dalam konteks yang lebih luas tadi, harapannya bisa membangun trust, membuka peluang. Jadi kita melihatnya secara konstruktif, apalagi kita ingin membesarkan industri pertahanan nasional kita. Otomatis ini diperlukan diplomasi militer dan diplomasi pertahanan, sehingga ketika ada trust, mereka mau bekerja sama, mereka mau melakukan transfer of technology, kemudian mungkin transfer of knowledge yang memang bisa membuka peluang untuk mungkin joint production atau bahkan dalam hal-hal lain ya. Tadi yang saya sebutkan peningkatan kapasitas, kemudian juga ada tadi untuk confidence building measure, dan yang paling penting sebenarnya rekognisi dunia sih, international reputation itu penting. Belum lagi kita mengirimkan kepada peacekeeping Mas, yang di Afrika, di Lebanon, ya. Jadi ini juga menambah pengetahuan kita dan bahkan menunjukkan bahwa kita pun bisa berkiprah di misi-misi internasional. Nah ini salah satu juga bentuk wujud nyata dari diplomasi militer tadi. Untuk bisa terlibat itu harus disiapkan. Makanya mungkin perlu payung hukum ketika kita bicara diplomasi militer misalnya, salah satunya dimasukkan dalam revisi Undang-Undang TNI. Sehingga apabila nanti ada payung hukum yang memang cukup kuat, ini akan membantu TNI termasuk Kementerian Pertahanan menyiapkan SDM-SDM tadi untuk mengawaki. Nah, kita tahu bahwa ketika memang ditetapkan sebagai Komcat, itu basisnya adalah sukarela. Jadi masyarakat yang ingin sukarela bergabung sebagai Komcat, mereka juga tetap melalui proses seleksi, karena nantinya mereka akan mengikuti proses pelatihan juga, seperti pelatihan militer selama kurang lebih 3 bulan, diberikan dasar-dasar menembak, baris berbaris, dan sebagainya untuk membentuk karakter mereka. Mereka mendapatkan pangkat, mulai perwira, bintara, dan tamtama. Tetapi ketika mereka selesai pelatihan, mereka kembali, status mereka adalah sebagai masyarakat sipil. Mereka akan menggunakan pangkat mereka kembali apabila ada mobilisasi, diaktifasi dari Presiden, Panglima TNI untuk dimobilisasi sehingga mereka menggunakan status mereka sebagai Komcat, pangkat itu bisa dipakai. Komcat ini kan berasal dari beragam latar belakang, ada yang teknisi, ada yang dari sektor ekonomi, ada yang dari pegawai negeri dan sebagainya, sehingga dengan keberagaman ini memperkuat kita ketika sewaktu-waktu terjadi situasi darurat, mereka bisa berkontribusi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing atau bidang keahliannya masing-masing. Jadi kalau
yang sering mungkin masyarakat kan melihat, ini kok kayak militerisasi. Sebenarnya bukan militerisasi ya. Karena kalau kita melihat rasio sendiri dengan jumlah penduduk, dengan negara kepulauan, rasio prajurit reguler sendiri kan belum ideal. Nah, sehingga dengan adanya Komcat, ini juga menjadi salah satu faktor yang nanti bisa memperkuat kita. Sebenarnya Komcat ini kan sudah dimulai dari 2 tahun terakhir ini, kita sudah menetapkan ada yang 1.000, 2.000, kemudian juga dalam jangka panjang, memang waktu awal kan berharapnya 25.000 ya, tapi karena keterbatasan pada saat itu dengan anggaran, ada prioritas anggaran, sehingga dibuatnya secara bertahap 1.000. Nah, harapannya memang nanti dimulai seperti beberapa waktu lalu, itu ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan, kemudian juga di TNI dan Angkatan Darat, Laut dan Udara, termasuk mungkin nanti akan dilanjutkan juga dengan kementerian-kementerian terkait yang beririsan dengan masalah kedaulatan. Itu akan dikomcatkan sehingga ini menjadi inisiasi untuk nanti memperkuat